Preview. Preview. Shalom Kemers, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali di hari Minggu ini untuk datang beribadah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari seperti biasa, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Lalu di hari Sabtu, ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara hybrid on-site di Ruko Blok G nomor 7A dan juga online melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Lalu pada malam harinya, setiap hari Sabtu jam 7 malam, kita ada doa malam yang juga dilakukan secara hybrid on-site di Ruko Blok G nomor 7A dan juga melalui Zoom Meeting. Link Zoom-nya sudah tersedia di description grup masing-masing. Lalu pada hari Minggu kembali kita bersama-sama beribadah di 3 ibadah raya yang akan dilakukan di hari Minggu. Ibadah raya pertama, ibadah Family Community dilakukan jam 9 pagi. Lalu ibadah raya kedua, ibadah Youth Community dilakukan jam 11 siang secara onsite juga. Dan ibadah raya ketiga, yaitu ibadah Junior Community dilakukan jam setengah 4 sore. Dan untuk ibadah online melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik dapat diikuti jam 1 siang. Saya juga mengingatkan untuk para ibu karena ada modul 2 WB Ibu yang dilakukan setiap hari Sabtu Minggu kedua di Ruko Blok G nomor 7A dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Juga ada informasi mengenai pendaftaran murid baru dari Sekolah Kabar Baik. Kami mengundang dan kami memberitahukan untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk di TK dan juga SD Kabar Baik. Pendaftaran ini kuotanya terbatas. Mari segera mendaftarkan putra-putrinya. Setelah ibadah ini juga kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Juga Bapak Ibu, saya informasikan bahwa Kamis ini, tanggal 25 Mei 2023, Kabar Baik akan melakukan charity gala dinner Sekolah Kabar Baik untuk pembangunan gedung baru. Mari sama-sama kita berpartisipasi, menaikkan doa-doa kita, menyebarluaskan informasi charity ini sehingga semakin banyak orang-orang yang mengetahui tentang charity ini dan mereka juga tergerak bersama untuk berpartisipasi dalam charity gala dinner tanggal 25 Mei 2023. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yang dahsyat dan luar biasa, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk merasakan jamahan Tuhan melawat setiap kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami hadir, kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ada hal dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Engkau mengubahkan hati kami, menjadikan kami pribadi baru seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau tetap kuat dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Amin. Apapun yang terjadi, kuatlah di dalam Tuhan. Bagi kita yang dikasihinya, terang Allah tak terbit, amin. Terang Allah tak datang, terbit atasmu. Yuk bangkit Bapak Ibu, bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Dengarlah hai umatnya, dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Kita pegang janjinya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Yuk bangkit Bapak Ibu, bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kita mau dengar setiap firman. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi setiap kita, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Boleh bilang kanan kiri Bapak Ibu. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Yuk bangkit hai jiwaku, bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Dengan iman kita mau katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Boleh bilang kanan kiri Bapak Ibu, jadilah kuat. Jadilah kuat, amin. Dengan iman kita mau katakan ke diri sendiri yuk. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami mau kuat dalam Kau Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Boleh kasih tahu lagi kanan kiri, katakan yuk kuat dalam Tuhan. Kamu gak sendirian, ada saya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau nyalakan api kita untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan,
jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kami minta Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami yang telah Kau bebaskan Tuhan. Jiwa bebas terlepas, Kuasa maut telah Kau hancurkan. terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kami minta Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Kita mau sama-sama serukan. Oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Ngalir kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Biar Roh-Mu membakar setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian Tuhan. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Dia yang dahsyat, tepuk tangan yang paling kuat buat Tuhan kita. Haleluya. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling kuat buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di setiap langkah kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Kami mempercayai kuasa Allah terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu kami mau terus memperbesar iman kami, keyakinan kami. Dan kami mau melangkah terhadap apa yang Tuhan sudah arahkan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian ini di hadapan-Mu Tuhan.
Kami mempercayai Engkau dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan pujian di setiap langkahku. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Dan kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dan pagi hari ini kami mau menetapkan hati kami untuk terus melangkah di jalan-Mu Tuhan, untuk mengikuti setiap arahan-Mu Bapa, mempercayai Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan pujian ini dari awal. Di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Dan janji-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Dan ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Dan ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done.
angkat tangan kita katakan, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will. Lebih lagi katakan, ku percaya, ku percaya, kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman, dan kami mau terus berjalan di dalam-Mu, Tuhan. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan, ku percaya, ku percaya, kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu, dan ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Dan pagi hari ini kami mau nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Betapa Allah yang hebat hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kedahsyatannya dalam hidup kami. Kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Betapa Kau Allah yang heran, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami naikkan sembah di hadapan-Mu. Betapa Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, Tuhan. Mari sembah Dia, nyatakan syukur-Mu. Dia Allah yang menuntun kita hingga hari ini. Dia Allah yang menyertai kita hingga saat ini. Ada kekuatan tangan Allah yang besar yang menyertai kita hingga hari ini, dan memastikan kita terus ada dalam jalannya. Terpujilah, kami tinggikan Allah yang hebat, yang mengerjakan. Kau juga Allah yang menuntun kami, yang menyertai. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, segala kekhawatiran hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang kami percaya adalah Allah yang melakukan perkara-perkara hebat. Yesus Kristus namanya tetap akan mengerjakannya di dalam kami. Hal-hal luar biasa, hal yang hebat. Terpujilah
Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami sembah. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan. Saat ini saya mau ajak setiap kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk kita berserah kepada Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Waktu kami angkat tangan kami mau katakan kami terbatas. Tapi kami punya Allah yang gak terbatas, yang dapat mengerjakan perkara-perkara hebat. Allah yang kami kenal dari zaman dahulu. Allah yang sama juga akan mengerjakannya hari ini. Akan mengerjakan hari-hari ke depan kami. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat hebat. Allah pertontonkan di hadapan kami. Terima kasih Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita sambil berdiri. Kita katakan pujian ini. Kami percaya Engkau Tuhan atas kami. Yes Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Dan ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam hidupku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang senantiasa mengasihi kami. Kami terus berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang menuntun, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Juga kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang sudah berkumpul. Kami percaya firman-Mu yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah kami. Dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau menyegarkan setiap hati kehidupan kami. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Seberangkan firman-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Saudaraku, apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Yes. Pokoknya saudara dan saya harus tetap semangat. Amin. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala yang boleh mengundang pada saat ini, satu kehormatan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudaraku bisa berjumpa di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, hambanya Pak Gembala boleh bersama-sama pelayanan juga ya di Perwil 1. Ya, luar biasa. Jadi kita sama-sama gerudak-geruduk sama-sama Bapak Ibu ya. Sama-sama melayani, sama-sama saudaraku suka dan duka juga kami selama hampir 4 tahun ada di kepengurusan Perwil 1 Bapak Ibu saudaraku, dan kami tetap bersuka cita ya. Meskipun ya biasalah namanya pengurus Bapak Ibu ya. Ya kadang juga ada salah pendapat dan semuanya, tetapi kita bersyukur kita masih bisa melayani Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku tetap bersuka cita pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Ya saya namanya Yohanes Devi saudaraku ya, tapi seringkali dipanggil Devi ya. Nama cewek ya Bapak Ibu ya. Karena saya punya kembaran saudaraku, kembaran cewek saudaraku. Jadi kembaran saya ini juga punya anak. Kembar juga Bapak Ibu saudaraku. Nah salah satunya nanti Desember ini mau merit ya anaknya ya. Dan tadi pagi kembaran saya kasih pengumuman di grup ya saudaraku, mau apa itu lamaran apa namanya Pak? Sanjit ya? Apa? Ya Sanjit bulan Juli. Waduh hari Minggu lagi Pak Tanto. Ya minggu pertama lagi karena alasannya besannya lah ya dari apa? Amerika ya nggak bisa saudara-saudaranya dari sana. Wah luar biasa ini. Saya belum jawab apa-apa Bapak Ibu. Takutnya jawab lah ini perjamuan kudus dan sebagainya. Ya saudaraku saya ada pelayanan di Harapan Indah. Ya Pak Gembala, Ibu Gembala biasa lewat di sana ya. Saudaraku yang mau makan bakmi ayam juga bisa ya, ada diaken. Saudaraku yang mau rambutnya di curly dan sebagainya. Ya mau dicat ya mau jadi apa ya, pokoknya dicat warna apa aja, nah itu bisa kontak ke istri saya karena dia jualan model-model seperti itu Bapak Ibu ya. Saudaraku tetap bersuka cita ya, amin. Tapi di sini nggak ada yang ngecat loh, oh satu aja, satu ya. Iya. Kalau tempat saya banyak yang ngecat saudaraku karena gara-gara Ibu Gembalanya dicat saudaraku. Ya. Sekalian promo katanya, ya sekalian promo. Nah saudaraku hari-hari ini kita bersyukur ya kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku mari bayangkan betapa hebat dan luar biasanya ya saudaraku. Ya Tuhan yang kita sembah yang menjadi manusia sedemikian mengasihi kita. Seperti firman-Nya berkata karena begitu besar kasih Allah akan apa saudaraku? Dunia ini Bapak Ibu saudaraku, sehingga saudaraku dan saya boleh ada sampai sekarang ini. Tetapi dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Ya, terlebih saudaraku kisah para rasul juga menyaksikan bahwa di Bukit Zaitun ada satu waktu setelah 40 hari dia berjumpa menampakkan diri dengan para muridnya. Baik personal, baik kelompok, dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar Bapak Ibu saudaraku. Ya saudaraku kita percaya bahwa karya kenaikan Tuhan Yesus adalah karya yang hebat, yang luar biasa ya. Tidak ada satupun ya manusia, ya nabi-nabi ataupun dari agama lain Bapak Ibu saudaraku, ya yang bisa sedemikian rupa. Tetapi yang bisa menyamai di perjanjian lama siapa? Yang naik ke surga, ya diangkat Tuhan. Yang pertama siapa? Henokh Bapak Ibu saudaraku, Henokh. Ya Henokh tidak banyak dicatat ya Pak Gembala ya. Tidak banyak dicatat, cuma dia referensi teologisnya adalah 30 tahun dia ada, saudaraku, ya dalam masa mudanya, tetapi Alkitab cuma mencatat selama 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Wow, katakan wow.
Wow, saudaraku, seminggu aja kadang-kadang kita, waduh, kadang-kadang saat teduh, kadang enggak, kadang lobang ya. Saudaraku, semua sini baca Alkitab, amin Bapak Ibu. Ya, saudaraku, orang baca Alkitab ini kadang-kadang lebih kuat drakornya Bapak Ibu saudaraku ya. Istri saya bilang, "Mam, ayo tidur Mam, udah malam, sebentar tanggung ini." Ya, tanggung, padahal juga tidur di sofa Bapak Ibu saudaraku. Tidur di sofa bukan dia nonton TV tapi TV-nya nonton dia Bapak Ibu saudaraku. Ya, kalau saya sudahlah, kalau sudah dari toko, dari gereja Bapak Ibu saudaraku ya pulang, mandi, makan, sudah masuk kamar saudaraku. Ya, jadi pisah ranjang bukan maksudnya. Istri saya banyak di luar karena ya TV-nya ada IndiHome Bapak Ibu saudaraku, dia nonton saudaraku sampai malam. Saya bilang, "Mam, itu TV yang nonton, bukan mami yang nonton TV." "Ah, bagus kok, bagus." Ya, bagus mananya gitu ya, saudaraku. Tetapi ya itulah, ya ibu-ibu kadang-kadang ya bilang, "Saya udah capek, udah di toko, ya ini hiburan dan sebagainya." Ya, Bapak Ibu hiburannya di mana Bapak Ibu? Atau ikut Pak Gembala gitu ya. Saudaraku, kita bersyukur ya sekali lagi. Ya, kalau kita merenungkan sekali lagi karya Kristus naik ke surga. Ya, tetapi dia katakan di dalam Yohanes 16, kita tetap ada di topik ini berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, saudaraku. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, ya ini adalah firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan demikian. Dikatakan apa? Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ya, saudaraku, dan lebih dalam lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5, saudaraku, dikatakan apa? "Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nah, saudaraku, ketika hari-hari ini ada doa pencurahan Roh Kudus. Ya, saya cuma punya prinsip gereja harus terus, ya apinya harus menyala. Saya cuma berkata gitu ya. Jadi manifestasi lambang Roh Kudus salah satunya adalah api. Juga bisa hujan awal, hujan akhir. Ya, manifestasi atau gambaran Roh Kudus juga bisa berupa apa? Minyak, betul Bapak Ibu? Minyak dan sebagainya. Ya, saya katakan kepada pengerja, Bapak Ibu saudaraku dan yang lain, ya jangan kasih kendor. Ya, tidak ada jalan lain untuk ada terobosan rohani. Tidak ada jalan lain untuk dapat terobosan dalam kehidupan ini. Kecuali terus nyalakan api Tuhan dalam hidupmu. Amin. Nyalakan Tuhan dalam keluargamu. Nyalakan Tuhan dalam gereja ini saudaraku. Sehingga ada terobosan-terobosan rohani yang Tuhan berikan. Terobosan jasmani. Kita yakin percaya kalau ada terobosan rohani pasti ada terobosan jasmani. Ya, seperti firman Tuhan katakan apa di dalam, ya, katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya saudaraku. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita perlu Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Kita perlu Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gerejanya. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita percaya ketika seorang berjumpa pribadi dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan diubahkan. Amin. Ya, saudaraku, kita akan belajar ya satu kisah di mana perjumpaan dengan Roh Kudus mengubah orang ini. Ya, meskipun orang ini ada di dalam area dan menjadi murid ini, tetapi perjumpaan dengan Roh Kudus itulah yang sanggup membuat saudaraku, yaitu Rasul Petrus diubahkan sehingga seorang yang apa? Saudaraku, yang pesimis, seorang yang takut, seorang yang demikian cuma omong doang saudaraku. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupannya, dia dipenuhi saudaraku. Ya, Petrus sedemikian powerful. Amin. Saudaraku, saya dipanggil, saya ada, karena saya kembar, saya usia 4 bulan saya harus hijrah ke Jawa saudaraku. Jadi di sini ada yang dari Jawa?
Oh ya, ya jadi masih medok ya Bu ya. Ya, jadi masih medok ya karena saya usia 4 bulan saudaraku, saya ikut mangkong saya saudaraku di Jawa di Rembang. Ya, ketemunya orang Jawa, ya. Terus SD ketemu orang Jawa, SMP, SMA termasuk ke UKI juga ketemunya orang Jawa, orang Solo lah apa ya, kerja ketemunya orang Jawa ya. Pokoknya omongan saya serba Jawa, saudaraku, medok ya gitu ya. Nah saudaraku ya tidak bisa ubah ya, 4 bulan Bapak Ibu saudaraku karena saya kembar. Mama, papa dan adik kembar saya di Jakarta. Jadi saya gini, Pak Gembala saya lahir di Jakarta ya, bukan di Jawa ya, catat itu. Cuma hijrah saudaraku. Nah ini banyak hal Bapak Ibu, mungkin saudaraku yang mungkin seperti saya, saudaraku harus kuat dalam firman. Saudara harus juga dibarui ya pengertian kita. Jangan kita merasa tersingkir, jangan kita merasa diabaikan. Apalagi di sini sekolah ya Pak Gembala ya, banyak mendidik hal-hal seperti itu. Saudaraku menanamkan bahwa selalu ada maksud Tuhan. Amin saudaraku, selalu ada rencana Tuhan. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana. Kita tidak bisa memilih keadaan kita. Kita tidak bisa memilih ya tentang apapun juga. Tetapi kita yakin percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan atas kehidupan kita. Amin. Ya, jadi saya 4 bulan di sana Bapak Ibu saudaraku. Dan ketika satu waktu SD saudaraku ya tetangga saya ajak saya ke gereja GPDI ya, tadinya saya Katolik karena sekolahnya di Katolik saudaraku. Nah dari situ saudaraku saya terus dibawa saudaraku ya pengalaman-pengalaman apalagi seperti ya jam-jam seperti habis kenaikan ya gereja membawa, gereja adakan doa 10 hari saudaraku ya. Terus dari ke tahun saya liatin Bapak Ibu saudaraku, Bapak Gembala terus mendorong kita ya setiap sore ada doa, pujian, penyembahan, pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya juga ada firman yang ditaburkan saudaraku. Ya saya perhatikan apalagi ketika cunnya itu ketika pujian penyembahan setelah firman saudaraku. Luar biasa ya, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Amin saudaraku. Dan saudaraku dicabarkan juga orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, termasuk pengakuan iman GBI berkata, ya bahasa roh adalah salah satu tanda orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku banyak orang yang dibaptis Roh Kudus pada waktu itu. Kita yang masih muda, Pak Gembala, ya kita bengong-bengong aja, rindu sih ya, rindu Bapak Ibu saudaraku dipenuhi karena ada dasar pengajarannya. Ketika kita bisa berbahasa roh, ya bahasa roh itu tanda orang dibaptis Roh Kudus juga merupakan karunia. Roh dalam kehidupan kita. Ya membantu kita dalam doa yang tidak terucapkan, ya membantu kita membangun iman kita. Amin Bapak Ibu saudaraku. Pengen, tapi dari tahun ke tahun gak dapat saudaraku. Ya, dari tahun ke tahun gak dapat Bapak Ibu saudaraku. Dan satu waktu ketika ada sesuatu hal, ya sekali lagi bahwa tekanan, himpitan bukan berarti segalanya the end. Amin. Tetapi justru di situ membuka satu kasih kebaikan Tuhan saudaraku. Sehingga secara pribadi malam saudaraku. Ya, saya dipenuhkan Roh Kudus secara pribadi. Tapi setelah bertahun-tahun loh Bapak Ibu saudaraku, ya enggak sekali, ya saya langsung dipenuhi. Ya makanya firman Tuhan berkata, saudaraku, biarlah kita bersatu, bertekun, menantikan apa? Janji Bapa. Amin. Ya di sini ada Pak Gembala doa 10 hari, ya. Ya saudaraku di tempat saya ada saudaraku, saya coba ngomong gereja harus tetap on fire. Ya tidak ada jalan pintas. Saya ingat juga ketika waktu COVID Bapak Ibu saudaraku, ya banyak yang kena. Di sini ada yang kena COVID Bapak Ibu? Ya alhamdulillah ya kita masih hidup ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya termasuk alumni pertama. 15 Maret 2020 itu adalah ibadah kita terakhir. Ya karena setelah itu ada PSBB. Ya, tapi tanggal 16-nya
Saya KO Bapak Ibu Saudaraku. Saya KO. Saya nggak ngomong-ngomong jemaat, nggak ngomong diaken, terus pokoknya diam dalam 1000 bahasa. Tapi saya pantau itu Facebook, saya pantau WA. Banyak termasuk hamba-hamba Tuhan apa saudaraku. Dipanggil pulang berguguran. Jadi pahlawan saudaraku. Wah saya sudah mikir 16 hari saya ada di rumah sendiri Bapak Ibu saudaraku. Makanya saya waktu itu jadi putih sekali saudaraku. Ya gak keluar-keluar gitu ya. Ya putih saudaraku. Saya cuma bayang waduh. Kalau saya dipanggil pulang istri saya jadi janda ini. Ya anak-anak saya gimana ini. Gereja gimana saudaraku ya. Saudaraku 16 hari Bapak Ibu saudaraku. Ya. Dan itulah yang Daud katakan. Aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman saudaraku. Saudaraku bayangin ya, pertama loh Bapak Ibu saudaraku, ya sini siapa alumni pertama COVID? Wes, Bapak ya, tanggal berapa kenanya Pak? November ya? Oh berarti Bapak alumni kedua ya, November 2020 ya? Iya, saya Maret Pak, waduh tanggal 16 hari ya, jam 16.00 saya sembuh saudaraku. Ya, luar biasa. Nah memang itu yang Tuhan izinkan saudaraku. Dan sekali lagi ketika para diaken bilang Pak karena memang ada himbauan online, memang kita online sebagian. Tetapi ketika pemerintah bilang bahwa ada pembatasan boleh ibadah, saya putuskan tetap ibadah. Online gimana? Enggak ada online-onlinean. Pokoknya onset, yang mau datang, yang enggak gitu. Saya bilang gereja harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesusku dahsyat luar biasa itu harus dibuktikan, saya bilang gitu. Ya, jangan bilang Yesus dahsyat ya saudaraku dan semuanya kita menjadi takut. Saya cuma nggak spekulasi, saya cuma percaya aja. Ya, kematian kita dipanggil Tuhan itu bukan karena sakit. Ya, kita memang perlu jaga, betul Bapak Ibu saudaraku, tetapi semua karena ada waktu Tuhan. Ya, amin. Jangan berarti habis ini Bapak Ibu saudaraku yang darah tinggi terus langsung makan duren, habis makan duren makan apa lagi? Nanti kita makan sate kambing ya, Pak Om ya. Kemarin saya sudah dibawain RW saudaraku. Habis itu diaken bilang Pak kita makan itu duren montong itu lagi promo 40.000 Pak. Ya sudah kita jalanlah dengan iman gitu. Ya saudaraku ya tetap jaga artinya seperti itu amin. Ya saudaraku saya bilang kepada diaken Pak banyak yang kena dan sebagainya. Enggak kita tetap jalan. Saya katakan gereja harus tetap jaga api Tuhan. Ya. Di keluarga, di Bapak Ibu harus tetap on fire dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Dan kita rindu terus ada perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Saudaraku Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ayat 10 ini menceritakan betapa powerfulnya seorang rasul yang bernama Petrus Bapak Ibu saudaraku. Mari kita lihat ya. Saudaraku cablek ya, tengok kanan kiri katakan jangan ngantuk dulu gitu ya. Semangat gitu ya. Haleluya. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ayat 10. Berapa lama saya ada, Pak Gembala? Oh ya, kurang dari itu Bapak Ibu saudaraku ya, this is God. Demikian firman Tuhan dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh yang sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama apa Bapak Ibu? Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa? Sedekah. Mereka menatap dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan apa? Mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu.
demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Saudaraku, kalau ada di tempat itu, saudaraku bisa membayangkan betapa powerfulnya saudaraku. Bahkan di ayat yang lain saudaraku, ya Alkitab mengatakan bahwa ya mereka juga menghamparkan orang-orang yang sakit supaya apa saudaraku? Supaya lewat kena bayangan Petrus saja saudaraku, orang itu menjadi sembuh. Ya, klik berikutnya. Ya. Ya. Nah, dari peristiwa ini Bapak Ibu saudaraku tahu peristiwa itu ya. Ya, saya cuma mencatat demikian saudaraku. Ya, bahwa Alkitab mau menyingkapkan bahwa ketika seorang berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus, maka orang tersebut akan apa? Diubahkan, bukan hanya diubahkan, dipakai dan menjadi berkat. Saudaraku mau menjadi berkat, mau dipakai Tuhan, amin. Saudaraku sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, amin Bapak Ibu saudaraku. Sekali lagi setiap kita punya perbedaan untuk perjumpaan dengan pribadi dengan Roh Kudus, amin saudaraku. Tetapi saudaraku pengalaman itu ya dalam kehidupan kita jatuh bangun itulah Bapak Ibu saudaraku. Yang membawa kita ya untuk terus dewasa di dalam Tuhan. Ya, lewat apa saudaraku? Lewat pengenalan kita dengan Roh Kudus. Sekali lagi hari-hari ini manfaatkan waktu kita, saudaraku, baik pribadi dalam keluarga kita, saudaraku. Kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin dipakai untuk melihat hal-hal yang luar biasa, saudaraku, mari terus adakan perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Amin. Dalam saat teduhmu, dalam pujian penyembahanmu, dalam ibadah kita, saudaraku, mari sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, Dia akan menuntun kita. Saudaraku, saya katakan kepada jemaat, tidak ada yang lain, saudaraku harus datang, saudaraku. Ya, saudaraku ketika kami doa hari pertama kemarin, saudaraku lumayan ya, 30 lebih orang datang pelayan-pelayan Tuhan, ya, datang menyembah memuji Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Kemarin hari Sabtu ya memang agak turun sedikit karena ada acara Bapak Ibu saudaraku maupun ya anak-anak youth punya acara sendiri. Tapi terus saya dorong Bapak Ibu saudaraku, ya Senin mulai lagi ya untuk kita kumpul di gereja, saya bilang gitu. Untuk kita menerima pengalaman Roh Kudus, diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya ketika kita boleh memuji, menyembah Tuhan tadi, Tuhan hadir di tengah kita. Amin, Bapak Ibu saudaraku, lewat pujian hati kita bersuka cita. Ya, yang penting kita terbuka, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dari statementnya Bapak Ibu saudaraku, ya sekali lagi kita katakan bahwa ketika seorang berjumpa dengan siapa, saudaraku? Secara pribadi dengan Roh Kudus, maka orang tersebut akan diubah, dipakai dan menjadi berkat. Ya, sebaliknya, klik ya, kalau seorang berkata bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, tetapi hidupnya biasa-biasa saja dan tidak berdampak, maka itu perlu dipertanyakan. Ya, amin. Seorang yang hidupnya berjumpa dengan Roh Kudus, harusnya ada perubahan. Saudaraku, sudah berapa lama kita ke gereja? Ya, sudah berapa lama? Tetapi mari koreksi pribadi lewat pribadi. Ya, sekali lagi kita manusia, pendeta juga manusia, ya gembalamu juga manusia. Kadang-kadang ada kelemahan, kadang-kadang bisa salah ngomong, kadang-kadang juga bisa salah, ya saudaraku nggak disalami dan sebagainya, ya atau kurang diperhatikan. Tapi sekali lagi kalau kita mengerti menjadi jemaat yang berjumpa dengan Roh Kudus, yang diubahkan, yang semakin dewasa, kita yakin percaya, saudaraku akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak muda akan tetap di dalam Tuhan. Ya, meskipun gembalamu ya dalam kesibukannya mungkin ya saudaraku tidak memperhatikan kita satu sama lain. Tapi yakin percayalah kita hanya pandang kepada Tuhan. Ya, kalau seorang pandang kepada Tuhan dan hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan firman, kita yakin percaya orang itu akan diubahkan. Ya,
Tapi kalau tidak ada perubahan, saudaraku, yang marah sudah setahun, 2 tahun kenal Tuhan, tapi terus ya emosinya tingkat tinggi, tingkat dewa, saudaraku, ya saudaraku perlu dicek. Ibu-ibu ya yang biasa di rumah mungkin saking cerewetnya, ya saudaraku, karena konon Pak Gembala katanya ibu-ibu lebih banyak ngoceh, ya maksudnya ngomong. Ya harus 25.000 sampai 30.000 kata setiap hari, saudaraku. Saya kadang-kadang saya tegur istri saya juga, apalagi pagi-pagi, saudaraku. Ya sampai saya cuekin, saudaraku. Saya mau bikin renungan pagi, saudaraku. Istri saya udah cerita, saudaraku. Ya gak apa-apa, harusnya suami mendengar ya. Tapi saya bilang, mam ini sebentar ini sudah telat, renungan sudah kesiangan ini. Saya bilang gitu, ya sebentar dulu ngocehnya ya, nanti ceritanya lain ya, nanti aku selesaiin dulu. Ya saudaraku, kadang-kadang gitu saudaraku, ya pas kita nggak mood juga saudaraku. Ya jadi saya permisi mam, ini sudah kesiangan renungan harian, ya jemaat belum kesebar nih di grup. Oh ya. Ya habis itu di toko saudaraku ngoceh lagi, ya gak apa-apa, ya saya dengerin aja Bapak Ibu saudaraku. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, hidup kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ya, nah saudaraku, klik berikutnya, Rasul Petrus adalah salah satu contoh orang yang diubah, dipakai dan menjadi berkat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Ya, khususnya pengalaman di loteng Yerusalem itu saudaraku. Ya ketika mereka menanti ada 120 orang. Ya literatur berkata mungkin di rumah orang tua Yohanes Markus saudaraku. Mereka menantikan janji Bapa, dia dipenuhi saudaraku. Ya Alkitab mencatat berupa apa? Ketika Roh Kudus tercurah saudaraku. Berupa apa? Lidah-lidah api. Ya mereka berbahasa lain ya. Ada 2 versi Bapak Ibu saudaraku, memang ketika pada hari Pentakosta itu banyak berkumpul ya orang-orang buangan saudaraku. Mereka mendengar apa kesaksian dari para murid dalam doa. Tetapi di satu sisi juga saudaraku, mereka berbahasa lain yaitu karunia bahasa roh saudaraku. Haleluya. Di sini siapa yang sudah dapat karunia bahasa roh Bapak Ibu? Ada? Ada ya, banyak ya. Nah, saudaraku terus pertahankan ya, pakai Bapak Ibu saudaraku untuk membangun pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku bisa melihat Bapak Ibu saudaraku bagaimana sebelumnya Rasul Petrus saudaraku seorang yang diubahkan. Sebelum diubahkan saudaraku, ya Petrus ada satu pribadi ya, nelayan sederhana. Ya, klik ya. Dia adalah nelayan sederhana tapi dipilih Tuhan menjadi murid Tuhan ya. Seorang nelayan mungkin pendidikannya rendah ya, seorang yang keras ya. Seorang yang keras tetapi juga omdo. Pemberani sih pemberani saudaraku, tetapi cuma jago kandang, betul? Jago kandang Bapak Ibu saudaraku. Ya, seorang yang menyangkal gurunya. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus Bapak Ibu? 3 kali Bapak Ibu saudaraku. Bahkan Petrus menjadi seorang yang penakut saudaraku ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, saudaraku ada kalanya kita punya seperti ini Bapak Ibu saudaraku. Ya, saudaraku ada kalanya karakter kita yang lama dulu saudaraku. Sebelum berjumpa diubahkan mau diproses dalam Tuhan. Saudaraku seperti Petrus saudaraku. Ya, tapi apa yang terjadi setelah Petrus dilawat oleh Roh Kudus, ya dia berjumpa secara pribadi dengan ya Roh Kudus Bapak Ibu saudaraku, ya. Dikatakan apa? Ya, Petrus seorang yang apa saudaraku? Berani ya, berani dan powerful, ya, pengkhotbah yang dipakai yang penuh urapan. Terus apa? Diperlengkapi dengan kuasa dan tanda ajaib dalam pelayanannya. Seperti tadi ya Bapak Ibu saudaraku. Ya orang lumpuh itu ya Petrus katakan saudaraku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Ya powerful. Amin Bapak Ibu saudaraku. Ya saudaraku percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi kita. Amin. Kita yakinin aja saudaraku, ya kita imanin aja.
iman gak bayar ini saudaraku. Ya, yang penting kita perkatakan yang baik, perkatakan lewat firman. Amin. Ya, mungkin masalahmu banyak, mungkin pikulanmu banyak. Ya, mungkin Pak Gembala sedang memikirkan ya tentang sekolah ini pengembangannya gimana. Pokoknya lepaskan iman aja. Amin. Perkatakan iman aja. Ya, waktu Tuhanlah yang membuktikan. Ya, kita akan Tuhan lihat. Orang ini tetap beriman. Amin, saudaraku. Tetapi saudaraku kita juga harus memperkatakan. Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudaraku. Saudaraku banyak hal. Saya percaya pengalaman-pengalaman. Pak Gembala juga Bapak Ibu saudaraku dalam mengalami kehidupan ini. Rasanya mustahil. Ya, dalam menghadapi apalagi ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Rasanya mustahil. Tetapi sekali lagi kalau Bapak Ibu sekalian dan saya ada di tempat ini. Itu semua karena mujizat kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku bisa hitung Bapak Ibu saudaraku penerimaan ya gaji mungkin pemasukan dengan pengeluaran saudaraku. Kalau saya hitung-hitung, waduh mana mungkin ya. Mana mungkin. Besar sekali saudaraku, besar sekali. Ya besar sekali. Tapi Tuhan bisa lalui loh. Tuhan bisa tuntun, Tuhan bisa sediakan. Jehovah Jireh. Amin Bapak Ibu saudaraku. Ya kita bersyukur loh Bapak Ibu saudaraku. Ya saudaraku bersyukur juga kita bisa sehat. Ya beberapa jemaat hari-hari ini masuk rumah sakit Bapak Ibu saudaraku. Ya ada satu bapak-bapak ya saya masuk sakit ya. Termasuk baru pulang hari ini dari RSUD saudaraku. Ya tim diakonia Pak Gembala sudah deg-degan. Waduh jangan-jangan lewat ini. Karena tensinya sudah 213. Waduh. Ya saya bilang Pak jangan makan yang gultik. Saya bilang gitu ya. Karena anaknya jualan gultik. Nah, jadi dia juga suka lembur karena pekerjaannya. Saudaraku ya dia makannya gultik. Wah saudaraku tahu gultik? Kulit tikungan ya, kapan-kapan kita sama-sama Bu. Ya, habis gultik kita duren montong ya, Yumi. Ya. Itu namanya apa? Nantangin ya, saudaraku. Ya, pencobaan nih dihampiri, saudaraku. Ya, sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, ya nikmati pengalaman bersama Roh Kudus. Amin. Saudaraku juga sebagai anak Tuhan harus berubah, kita harus berubah. Karakter kita, ya pola omong kita, ya di dalam keluarga, Bapak Ibu, sebagai suami, sebagai istri, mari berubah. Sebagai anak muda juga harus berubah, amin. Jadi berkat buat lingkungan kita, jadi berkat di tempat ini, jadi berkat di tempat pekerjaan Bapak Ibu saudaraku. Jangan menjadi batu sandungan, amin. Seorang yang berjumpa dengan pribadi dengan Roh Kudus, pasti hidupnya diubahkan. Katakan diubahkan, menjadi lebih baik. Mempermuliakan Tuhan. Amin. Petrus sedemikian luar biasa Bapak Ibu saudaraku. Sehingga dalam perkataannya saudaraku. Ya dia bisa mengkhotbahkan. Dia bisa memproklamirkan. Dia bisa menyaksikan tentang Kristus. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan 16. Klik berikutnya dikatakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, ini adalah khotbah Petrus yang pertama Bapak Ibu saudaraku ya. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat 41 dikatakan apa? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka apa? Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Kalau Bapak Ibu semua dipenuhkan Roh Kudus, ya Tuhan gerakkan saudaraku untuk memberitakan Injil. 3.000 jiwa. Nah, ini pindah tempat Pak Gembala, ya. Luar biasa. Nah, saudaraku aslam Tuhan, ya kita mau merenungkan kalau Petrus bisa dipakai Tuhan. Kalau Yohanes, ya rasul-rasul dipakai Tuhan. Kita yakin percaya gereja Tuhan di akhir zaman juga ya punya porsi yang sama. Tuhan bisa pakai kita. Amin. Yang penting bagaimana perjumpaan kita pribadi dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus, izinkan dia bekerja dalam kehidupan kita.
Nah, saudaraku, klik berikutnya. Ya, ini adalah beberapa hal ya rahasia Rasul Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus yang akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Ya, kalau saudaraku punya tetangga, saudara yang lain, saudaraku ya sakit atau apa, saudaraku jangan panggil gembalamu, tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu diberi kuasa. Ya, saya titip pesan Bapak Ibu karena beberapa jemaat dan saudara juga meninggal beberapa waktu yang lalu, meskipun kami tidak melayani, tetapi ya jemaat saya bilang kalau ada orang yang sedang kritis, kebetulan saudaramu, ya kebetulan tengah malam atau situasi tidak memungkinkan untuk memanggil gembala atau pengerja, saudaraku harus layani sendiri, saya bilang gitu. Amin. Jangan takut, jangan malah ngacir gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya katakan orang yang sedang kritis, yang sedang sekarat, itu perlu dikuatkan loh Bapak Ibu. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu saudaraku, oma saya 92 tahun. Ya, itu yang merawat saya saudaraku. Di akhir ya hidupnya saudaraku, ada 3 hari kami ada di Semarang kumpul. Ya saudaraku, kami pujian penyembahan doa. Ada sepupu saya yang punya karunia bisa melihat loh saudaraku. Ya, melihatnya yang serem-serem Bapak Ibu saudaraku. Ya, kadang-kadang dia lihat, wah ada malaikat hitam lagi datang loh. Ya, ke oma loh. Ayo kita doa, ayo kita doa. Kita tengging dalam nama Tuhan Yesus saudaraku. Ya, oh sudah pergi. Wah, ya ada di sini yang punya karunia penglihatan seperti itu Bapak Ibu? Ya, ada? Ya. Halo Bapak Ibu masih ada? Ya, kalau ada ngeri-ngeri sedap loh Pak Gembala. Saya juga, saya paksain punya karunia itu nggak dapat. Saya ini orang waktu kecil penakut Bapak Ibu saudaraku. Ya, sama orang meninggal takut, sama polisi takut, ya sama tentara takut, ya. Tapi ujung-ujungnya setelah hamba Tuhan ngurusnya orang mati, ya ketemunya fellowshipnya sama polisi lah, ya sama camat, lurah, ya tentara ya, saudaraku memang hidup ini bisa berbalik gitu ya, Bapak Ibu saudaraku ya. Jadi yang pertama saudaraku saya lihat di sini Petrus adalah seorang yang mau ditegur dan dibentuk Tuhan. Saudaraku mau ditegur dan dibentuk Tuhan, amin saudaraku. Ya, saudaraku peristiwa yang paling telak itu adalah kasus ketika dia ada Yesus ditangkap. Ya Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi Alkitab katakan di dalam ayatnya yang ke-76 dalam pasal yang ke-24 demikian berkata. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ada gambarnya Bapak Ibu. Sedih dia. Ya, saudaraku bandingin dengan Yudas. Sama-sama salah. Tapi saudaraku Petrus mau ditegur, mau dibentuk Tuhan. Amin saudaraku. Dia mau bertobat. Tetapi Yudas sama-sama nyesel. Tapi apa yang terjadi? Yudas tidak bertobat. Tetapi Yudas justru apa saudaraku? Mengakhiri hidupnya. Ya, anak-anak muda jangan sampai kalau mungkin ada putus cinta jangan mengakhiri hidupmu ya. Ya, dunia masih luas ya. Masih banyak kesempatan untuk kita dan kita percaya jodoh itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Saudaraku perhatikan, tanda dari seorang yang mau ditegur dan dibentuk Tuhan adalah orang itu berani mengakui kesalahannya dan bertobat. Katakan kanan kirimu, mengakui kesalahan dan bertobat. Amin, saudaraku. Kalau kita ingin berjumpa dengan Roh Kudus dipakai Tuhan, saudaraku kita tidak luput dari salah. Tapi jangan tinggal di situ, tetapi kita belajar mengakui kesalahan, bertobat. Ya, bertobat. Terus dibaharui dan disempurnakan. Ya, yang kedua rahasia Petrus dipakai Tuhan, saudaraku, dengan luar biasa. Petrus seorang yang mau belajar taat dan tekun, ya, taat dan tekun. Artinya saudaraku setelah melakukan semua proses yang demikian rupa, Yesus 40 hari berjumpa, Bapak Ibu saudaraku, Yesus katakan kepada muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem.
tunggu dan nantikan janji Bapa, ya, yaitu penolong yang lain, Parakletos, ya, karena Roh Kuduslah akan memberikan kuasa memperlengkapi hidupmu, ya, saudaraku, dan kita percaya ketika Roh Kudus turun, Dia beri kuasa bagi kita. Amin, ya, katakan demikian. Klik berikutnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua apa, saudaraku? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, tetap bertekun untuk setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena dalam ibadah-ibadah kita ada mengandung janji dan berkat Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dengan iman Tuhan jamah sembuhkan. Yang mungkin dalam masalah, setiap kita punya masalah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sesi kedua kita akan berbicara tentang menang, ya, hidup dalam kemenangan, termasuk bagaimana saudaraku menang ketika kita menghadapi masalah. Pak Gembala punya masalah, saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah masing-masing. Amin saudaraku, tapi kita yakin percaya Bapak Ibu saudaraku bahwa ketika kita bertekun, minta pertolongan Tuhan, ya, firman Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa saudaraku, mendapat apa? Kekuatan baru, ya, kekuatan baru, saudaraku, seperti burung Raja Wali. Amin. Saudaraku masih mau tetap kuat di dalam Tuhan, amin, saudaraku. Biarlah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Ya, yang terakhir, saudaraku, apa yang menjadi rahasia Petrus? Sedemikian rupa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Petrus seorang yang mau melayani dan memakai karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Haleluya, amin. Saudaraku, setiap kita diberikan karunia Tuhan. Kalau Pak Gembala, Ibu Gembala bilang, ayo kita melayani bersama-sama. Saya percaya Pak Gembala, Ibu Gembala akan melihat, oh ya Ibu ini karunianya ini, Bapak ini karunia ini, anak muda ini karunia ini. Saudaraku, kalau kita satukan maka gereja ini akan terus bangkit. Amin, saudaraku. Gereja ini akan terus melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan juga akan pakai kita, ya, bangkitkan. Firman Tuhan katakan ladang sudah menguning. Amin. Ladang sudah menguning, siap dituai. Mintalah kepada ya Tuhan supaya Tuhan kirimkan para penuai. Saudaraku adalah penuai akhir zaman. Amin saudaraku. Apa yang kita bisa hasilkan? Buah kehidupan. Amin. Saudaraku, mari pakai karunia kita. Petrus memakainya saudaraku setelah penuh dengan Roh Kudus. Dia khotbah. Dia melayani, saudaraku. Dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia menjadi gembala yang luar biasa. Amin. Saudaraku, kesimpulannya Bapak Ibu saudaraku. Ya, ayat yang sebelumnya dulu kita akan baca. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, bahkan mereka membawa apa? Orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitarnya Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu apa? Roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Terus pakai karunia kita untuk melayani Tuhan. Terus pakai karunia kita untuk melayani sesama di gereja ini. Amin. Terakhir kesimpulannya Bapak Ibu saudaraku. Seorang akan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, diubah, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jika, mari kita baca bersama-sama. Orang tersebut mau ditegur, mengakui kesalahan dan bertobat. Yang kedua, orang tersebut mau taat dan tekun menantikan Roh Kudus dalam hidupnya. Yang ketiga, orang itu mau melayani dan memakai karunia yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Maaf kalau kepanjangan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya, nyanyikan pujian ini. Aku punya. Well, singer bisa bantu ya.
Bapak Ibu saudaraku datang kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Kami rindu terus Roh Kudus mengatur, membaharui kami. Dan kami rindu perjumpaan pribadi itu terus membawa kami dibaharui di dalam pengiringan kami ke dalam Tuhan. Biarlah kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan biarlah terus kami mau berubah, dibaharui. Dan kami mau ditegur Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak luput dari salah, kami tidak luput dari hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya, kami mau belajar seperti Petrus. Petrus mau belajar, Petrus mau diubahkan, Petrus mau dibentuk hidupnya. Sehingga Tuhan Engkau memakainya dengan kapasitas yang luar biasa. Karunia yang Tuhan berikan, dia pakai dengan luar biasa. Karunia yang Tuhan berikan, Petrus lakukan dengan luar biasa. Sehingga dia menjadi orang yang setia. Bahkan kesetiaannya sampai dia mati dengan salib terbalik Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan mampukan hari-hari ini untuk kami sebagai gereja Tuhan terus berdiri kokoh dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pengalaman bersama Roh Kudus, dan biarlah itu menguatkan kami semuanya. Kami telah dengar firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang dalam persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Berkati Bapak Ibu Gembala, para pengurus, para seluruh diaken, demikian juga seluruh pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati, Tuhan semakin pakai seperti Tuhan memakai Petrus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Devi untuk firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang pendeta-pendeta di Perwira 1 ini jago makan durian. Cuma saya yang bertahan ya Pak ya. Udah diajak berkali-kali nggak mempan, saya nggak ambil durian satu potong pun, saya nggak pernah. Mereka semua pada ngumpul makan durian, saya ngilang, nggak pernah ngikut. Ya saudara-saudara, saya percaya hari ini Tuhan ingatkan kita dan mungkin juga menegur kita, dan biar itu menjadi bekal bagi kita untuk kita tampil menjadi pribadi yang kuat. Kita satu dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus yang ada pada kami akan menyebabkan kami boleh lebih maksimal, bahkan jadi berkat Tuhan. Bukan kami hanya menjadi orang yang meminta Dia layani, tapi kami juga punya panggilan juga untuk melayani Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami juga harus jadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa dan negara Indonesia ini ada dalam tangan-Mu. Kau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada.
menjadi alat-Mu untuk memulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya juga sekolah Kristen Kabar Baik juga ada dalam hati-Mu. Ini adalah hari H-4 untuk charity gala dinner pada tanggal 25 Mei nanti. Kami akan percaya 4 hari mujizat kami jelang Tuhan. Kami percaya akan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan lihat anak-anak juga boleh mendapatkan tempat yang lebih besar lagi Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau tetapkan untuk jumlah anak-anak slot dari sekolah ini. Demikian Engkau sediakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Yohanes Devi. Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kau berkati Ibu Christine dan juga anak-anak dan juga jemaat yang ada Tuhan Yesus. Keluarganya, keluarga besarnya Kau berkati Tuhan. Dan untuk setiap kami juga sama. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami ini Tuhan Yesus. Kami dan seluruh keluarga kami, keluarga besar kami, semua bertalian darah dengan kami, darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Selalu tutup bungkus kami dengan rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa sejahtera dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus batalkan segala perjanjian di luar perjanjian berkat Kristus. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami percaya juga untuk anak Alvaro dan Gita yang sedang demam. Ada biru Yesus sembuh sempurna. Untuk Ibu Warti sembuh dari saraf kejepitnya Tuhan. Untuk Ibu Eli, Mama JJ, Kau pulihkan terus kesehatannya untuk setiap kami. Yang lama dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kesembuhan terjadi atas kami, pemulihan terjadi atas kami. Dan saat ini kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Thank you. God bless.